Projo ini beruntung sekali sih kemarin jadi wamen gitu kan. Relawan-relawan lain tuh maksimal apa namanya? Ini Pelindo lah, apa komisaris. Ini kok bisa jadi bisa menteri. Ini apa rumusnya nih, kan banyak yang pengen niru Bang Mun ini. Apakah mungkin memang kinerjanya? Apa ada buka kursus guru silat atau apa gitu? Ini harus kita clearkan kan. Karena pertanyaan harus dijawab. Ini ada kata-kata bijak. Langit tidak pernah bilang dirinya tinggi. Oke. Dan laut tidak pernah bilang sedalam apa dia. Karena di netizen juga gitu. Oh, ini hari ini nih Pak Budi nih, Bang Budi ini nih, Budi Ari dipilih Pak Jokowi. Berarti menandakan bahwa Pak Jokowi itu adalah pro capres sana. Nah, gitu. Bukan yang capres sini. Digoreng tuh sama buzzer-buzzer. Menurut Bang Uni gimana nih? Gini loh, politik itu interpretasi, pikiran politik, atau kalkulasi politik, analisa politik kan boleh-boleh aja lah. Orang mau berspekulasi kayak apapun mesti kita larang, ya kan. Tapi maksud saya begini loh, ya arahan Pak Jokowi ini masih tunggu, belum kok. Gitu. Oke, kemarin di Bogor sama relawan apa itu? Harus bawa RBJ itu ya. Apa semuanya. Enggak, bukan hanya itu, sama Barajep, di tempat Barajep juga, di tempat yang lain juga, GK Sejak juga. kita di Magelang dulu kan? Tahun di Magelang atau Musra yang terakhir itu kan tetap Pak Jokowi bilang jangan gerasa gerusu, tunggu dulu. Jadi gitu. 2045 kanal kita ini dikenal sebagai kanal yang tentu saja kanal yang taat setia kepada Pak Jokowi, dan sekarang kanal yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sekarang clear tulisannya begitu ya? Ada kan tulisannya ya? Yang di pojok tuh. Kanal pendukung Pak Jokowi karena diperintah Pak Jokowi untuk mendukung Ganjar Pranowo. Gimana coba pendapatnya? Ada pendapat atau ada ini? Ya kalau kedua 45 bilang dukung Ganjar, Mas Ganjar, ya silakan aja. Tapi ke kami kan belum. Kembali ke tadi, Projo belum. Kembali ke laptop tadi itu. Projo belum. Sekarang gini, Pak Jokowi ngomong ke si A bilang dukung Mas Ganjar, ke si B dukung Pak Prabowo. Ke kita tunggu dulu, Mas. Demokrasi itu basisnya partisipasi rakyat. Ini gara-gara kopiah itu loh. Bijak ini beliau ini, tambah bijak abang kita ini. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Selamat Abang Menteri, hari ini resmi jadi Menteri Kominfo. Ini sebenarnya apa yang terjadi nih? Kemarin marah-marah jadi wamen, sekarang nggak marah-marah malah jadi menteri. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Enggak lah, pokoknya hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Waduh, ini juru silatnya seperti apa ini? Sampai begitu akhirnya. Karena bro, terakhir kita ngonten bareng beliau, Bang Menteri, masih wamen. Masih Bang Wamen. Nah sekarang kita malah ngonten di rumahnya. Di rumah rumah dinas ya? Rudin. Rumah kediaman. Luar biasa. Nah Bang Menteri, nah gimana nih Bang Menteri? Ada arahan-arahan khusus nggak sini dari beliau nih? Beliau itu Pak Jokowi. Ya begini, yang politik belum. Baru yang teknis lah, bahwa BTS ini harus selesai. BTS harus selesai? Harus kita kerjakan. Karena ini menyangkut hak rakyat. Ya. Nah itu dia kan dari rakyat untuk memperoleh akses digital. Gitu. Internet. Jadi makanya waktu ditanya media saya bilang kita akan terus mengeksekusi BTS ini karena isunya atau tema besarnya adalah bandwidth untuk rakyat. Iya, soal keadilan juga ya. Iya, bandwidth untuk rakyat. Karena kalau sampai bandwidth-nya terhambat karena ada masalah yang lalu itu, maka yang dirugikan adalah kan. Iya betul. Warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang belum memiliki akses digital. Iya. Gitu. Ini Bang Menteri, wah ini agak ini ya, biasanya Bang Wamen kita panggilnya. Bang Menteri ini menggantikan menteri terdahulu yang sebut saja dalam kondisi yang tidak enak kemarin itu. Tadi sudah sertijab ya, gimana suasana di kantor? Ya yang pasti optimisme, semangat ada. Ada semangat ya? Ya bahwa di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu harus kita tumbuhkan lagi semangat. Sempat drop juga lah ya. Ya, demoralisasi pasti kita bisa maklumi. Tetapi itu jangan jadi penghalang untuk kita untuk bergerak. Gitu. Nah, ada pesan-pesan dari Pak Jokowi nggak? Program-program yang setahun ke depan ini, Bang Menteri ini harus apa? Gitu ya, loh. Garis besarnya tetap bahwa Pak Presiden mengenakan 4 hal ya. Yang pertama infrastruktur digital. Itu tuh BTS itu. Tuh.
Yang kedua adalah pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat. Dari judi mulai online, pornografi, iya, terus kemudian radikalisme, hoaks dan sebagainya. terorisme, Radikalisme dan sebagainya. konten-konten itu ya. Konten-konten itulah mengendalikan platform-platform yang memproduksi konten-konten yang bisa meresahkan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membangun dan memperkuat ekosistem digital. Nah, itu tadi, tapi kan lintas kementerian lembaga juga. Soal e-commerce bagaimana, soal perlindungan data pribadi gimana. Itu kan isu-isu yang strategis. Dan yang keempat, ini yang penting menurut saya, nah ini yang politik nih, membangun narasi damai pemilu 2024. Jadi biar itu adem, peran penting. Supaya lebih adem. Makanya saya pikir iya, ini 24 tugas Kominfo juga. Kalau Kominfonya berpihak atau terlalu condong ke salah satu kandidat, nanti ya berbahaya juga ya. membiarkan konten-konten yang cuma ujaran kebencian, mencaci maki, nggak produktif juga buat demokrasi. Betul. Nah, pada saat saya mau ke sini, kan saya buka pertanyaan. Saya mau ini nih, mau wawancarain Pak Menteri. Ada pertanyaan nggak titipan? Banyak. Salah satunya itu adalah yang ditanyakan, tolong dong tanyain mengenai kebocoran data nih gimana nih. Nah, tolongin dong. Ini tugasnya gimana nih? Nanti nih visinya Pak Menteri setahun ke depan. Ya. Ini kebocoran data ini agak lucu memang. Nah, itu. Tadi saya di sana, saya ketemu dengan pejabat di sana bilang, ada kebocoran data 330 juta nik. Nah, gila. Bayangin, padahal nik kita berapa? Coba 200-an. Iya. Berarti satu orang punya lebih cloning lebih. dari 2 kan, 1,5. Buzzer itu tuh. Nah, dia punya nik. Nah, ini kan problemnya kan bukan di Kominfo sebenarnya. Iya, di pencatatan sebelumnya lah. Gitu. Ada KL yang lain yang bertanggung jawab terhadap input data masyarakat. nik itu. Iya, gitu. Dukcapil dan seterusnya lah. Itu harus ditata ulang gitu. Atau Iya, mungkin cloning apa gitu loh dan sebagainya. Nah, ini kalau dilihat dari peralihannya cukup smooth ya. Kemarin ngomongin soal desa-desa tertinggal, sekarang ngomongin soal teknologi, net dan sebagainya. Ini kok mulus banget ini. Ini sebelumnya belajar atau apa nih? Backgroundnya apa nih? Banyak yang nanya nih. Backgroundnya apa sih? Saya kan sekolah saya S1-nya ilmu komunikasi. Guru silatnya di mana Mas Muni? Guru silatnya. Ilmu komunikasi di UI. Jadi jelas kalau soal pengetahuan dan informasi tentang enteng lah kayak gitu ya. Ilmu komunikasi paling nggak kita paham lah. Tantangan-tantangan ke depan juga. Misalnya soal, kan 4, teknologi ini kan cuma 4. Teknologi komunikasi 4 isunya. 1 IoT, 2 blockchain, 3 clouding, 4 AI, artificial intelligence. Itu tuh lagi marak banget. Nah, ini 4 ini, IoT belum lah setahun ke depan nanti. Karena IoT itu prioritas setahun ke depan. Karena kan IoT itu kan prinsipnya menghubungkan antar device kan. Bagaimana telepon bisa buka rumah, telepon bisa matiin AC, itu kan IoT itu. Nah, sekarang telepon bisa buka mobil, itu kan mesin to mesin kan. Telepon bisa ngabarin jadi menteri nggak gitu kan. Seperti itu lah. Tapi yang jelas itu bukan AI. Bukan itu benar, itu asli itu. Yang paling ini kan unlimited ini kan AI. Itu terus berkembang. Ini kan terus berkembang karena ke depan ini sekarang data scientist ini penting. Dulu berbasis apps, sekarang ini berdata data. Betul. Dan Gen Z itu sekarang mainnya data semuanya, sekarang ini semua. tren dia pertarungan yang lagi luar biasa nih di Amerika dan Cina ini tentang data scientist ini. Karena dengan mengumpulkan data maka analisa benar. Analisanya karena prinsip-prinsip AI kan itu dia bisa self correction juga. Gitu. Nah itu pekerjaan Pak Abang Menteri yang menanti ke depan sekitar 15 bulan ini ya. Tapi bicara soal Kominfo, bicara soal dengan Bang Muni secara pribadi, nggak akan lepas dari kita bicara soal misalnya Projo, tempat Abang dibesarkan atau membesarkan organ Abang. Kemudian juga ada juga pertanyaan misalnya gini, ini yang menarik. Kenapa Menteri tadinya itu dari Partai Nasdem, tiba-tiba ini dari relawan lah. Itu banyak yang nanya tuh. Ada kode apa sih? Ada apa sebenarnya? Ini ada kode apa itu kan ini? hak prerogatif presiden. Saya nggak mau, saya belum berani tanya juga ke presiden, Pak, kenapa mesti saya ya kan?
Oke. Nggak enak juga mau nanya. Mau nanya. Oh, jadi itu adalah prerogatif Pak Presiden. Iya Mau dong. nunjuk siapa terserah Presiden. Iya dong, itu kan prerogatif. Nggak usah ribet kan gitu. Iya. Yang di luar sana jangan curiga-curigaan aja. Haknya Presiden dong untuk mengangkat dan memberhentikan. Ya. Iya. Saya hormatin aja, dan ini terus terang di dalam internal kami dan juga di Projo dan khususnya para relawan ini kan kehormatan dan sekaligus tanggung jawab yang besar. Oh iya. Nah, Mas Muni, Gitu. Ini tanggung jawab besar ini. Makanya iya. kita tekadnya dari awal udah saya bilang, saya mesti perform dan aman. ya iya. Betul. Ini bukan cuma tanggung jawab yang besar, anggarannya juga besar. Besar, makanya itu kita harus perform dan aman. Betul. Kita sebaiknya bisa mengeksekusi beberapa hal pokok, tapi sekaligus juga pertanggungjawabannya good governance, Iya, good governance-nya harus jalan juga ya. governance-nya juga mesti rapi, Iya. sehingga tidak menimbulkan masalah hukum. Nah, Ya, Mas Muni, itu kasih tahu juga tuh partai yang ribet itu kadernya yang bagus dong kalau naruh biar nggak ada masalah kan gitu. itu benar, itu benar. Ya kan gitu. Mas, gua harus nanya. Abang. nih. Oh ya, Abang Bang. Menteri. Oh, udah dekat, Bang. Gua harus nanya nih. Ini kayaknya agak-agak ada polemik. Ada arahan apa dari Pak Presiden mengenai Project S TikTok itu? Ya itu kan barang baru ya. Apa? Ada pesan khusus nggak? Belum. Itu lagi kami kaji dinamika itu. Tentu saja memang perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi ini tentu memunculkan banyak perilaku baru di masyarakat. Yang kita nggak bisa judge ini benar ini salah, tapi yang pasti kan tidak ada yang dirugikan. Iya. Terus bagaimana? Ini soal transaksi di TikTok ya? Iya, supaya jangan kan bisa juga dipakai nipu. Oh, Barangnya iya, palsu, penipuan kayak orang. Saya lihat di berita orang nipu handphone Apple sampai berapa? Iya. 35 miliar. Iya. Nah, ini kan bisa juga Iya. media sosial ini. Nah, ini Jatuhnya kriminal. jatuhnya kan kriminal. Jadi menurut saya, hemat kami, nanti kita kaji secara serius ini soal fenomena baru ini. Dan kita akan buat regulasi. Satu yang pasti, yang harus dilindungi itu konsumen dulu. Iya. Prinsipnya. Dia potensi korban. Loh, sekarang gini, dengan kamu jualan atau siapa jualan dengan menggunakan TikTok misalnya. TikTok apa segala macam, apa ada jaminan itu barang asli? Iya. Bagaimana ngasihnya? Belum Ya tentu. kan? Betul. Nanti konsumen yang dirugikan. Betul, kemarin saya beli katanya cewek, katanya cowok. Beli kucing saya. Beli kucing. Iya, beli kucing ya. Iya. Kadang-kadang begitu kan. Nah, ini kan Karena nggak tahu kan. iya. Jadi maksudnya gini loh. Yang pasti adalah bahwa bottom line kita adalah perlindungan warga dulu. Iya, perlindungan warga dulu. masyarakat. Apa ada jaminan ini barang bawa apa? Masih banyak lah. Jadi ternyata memang tantangannya luar biasa ya, Kominfo. Nggak seperti kemarin nggak kelihatan tantangannya cuma dari kejaksaan kan. Kalau ini beritanya ya, diem-diem beritanya gede. Diem-diem beritanya gede. Nah ini beda nih kayaknya. Ini Bang Mun ini akan membuat kayaknya Kominfo agak-agak lebih Taktis hangat, taktis, dan cuma 15 bulan. Iya. Kira-kira program unggulan apa atau yang tersisa ini yang akan digas selama 15 bulan? Besok Selasa kita brainstorming dengan Langsung besok tuh, brainstorming tentang bagaimana merumuskan, kan nggak bisa kita sendiri. Iya, lebih cepat lebih baik emang. Berarti Projo lepas ini sekarang atau gimana? Bukan. Gimana? Ketua Umum Projo tetap, cuman kami membentuk Badan Pemenangan Pilpres. Oh, lain lagi. Nanti ketuanya siapa lah? Yang diketuai oleh Pak Padel Barus. Oh, karena nanti urusan politik, urusan 2024 biar Pak Padel Barus, Pak Doko, dan kawan-kawan Projo yang Berarti lain. Bang Muni udah nggak boleh cawe-cawe ke Projo dong? Enggak, kita kan kan udah ketua jadi umum. Iya. Tetap aja maksudnya Kominfo. bukan cawe-cawe, kita tetap ketua umum Projo, tapi paling enggak fokus kita. Paling tidak sampai 4 bulan ke depan masih fokus kerja. Seperti harapan Pak Presiden. betul. Kita fokus kerja aja dulu. Orang masih jauh. Masih jauh. Belanda masih jauh. Anda masih jauh. Nah, ini mesti ditanya juga nih. Iya, udah. Ini pertanyaan dari netizen. Netizen Ini yang maha julid. Iya, Projo ini beruntung sekali sih kemarin jadi wamen gitu kan. Relawan-relawan lain tuh maksimal ini Pelindo lah, komisaris. Ini kok bisa jadi bisa menteri. Ini apa rumusnya nih, kan banyak yang pengen niru Bang Mun ini. Apakah mungkin memang kinerjanya? Apa ada buka kursus guru silat atau Enggak. apa gitu? Ini ada kata, harus kita clearkan kan? Iya, Karena iya. pertanyaan harus dijawab. ini ada kata-kata bijak. Langit tidak pernah bilang dirinya tinggi. Oke. Dan laut tidak pernah bilang sedalam apa dia.
Jadi yang menilai punya orang lain dong, masa menilai sesuatu diri kita sendiri. Kalau kita nilai diri, kalau semua soal, semua jawaban kita nilai sendiri, ya kita 10-in terus dong. Iya. Kan orang lain yang menilai. Ini kan seperti kalau melihat pelangi itu memang paling indah di kepala orang lain Iya. gitu tuh. Ya. Gas, bro. Gitu. Ini kan soal Pak Jokowi ini. Kemarin kan ada isu-isu, ya kan? Ada isu namanya isu kan, ada framing. Kalau Projo itu atau kemudian beliau ini ditarik menjadi Kominfo itu berarti memang ada arahan ke arah dukungan ke capres tertentu, ke Prabowo misalnya. Iya, Ini klarifikasi nih, beliau menteri loh sekarang. Abang menteri, bener nggak kayak gitu tuh? Ada framing seperti itu? Iya, dalam sebuah peristiwa politik, tafsir itu kan berkembang. Ya teman-teman yang pro Prabowo menafsirkan itu. Misalnya Noel misalnya. Iya, dia langsung sebarin, wah ini udah tanda-tanda di hari bahwa Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Enggak juga lah. Ya kan, biarkan dia. Karena di netizen juga gitu. Iya. Oh, ini hari ini nih Pak Budi nih, Bang Budi ini nih, Budi Ari dipilih Pak Jokowi. Berarti menandakan bahwa Pak Jokowi itu adalah pro capres sana. Iya. Gitu. Bukan yang capres sini. Digoreng tuh sama ya. Menurut Bang Uni gimana nih? Gini loh, politik itu interpretasi, pikiran politik atau kalkulasi politik, analisa politik kan boleh-boleh aja lah. Orang mau berspekulasi kayak apapun masih kita larang, ya kan. Tapi maksud saya begini loh, lah parahan Pak Jokowi ini masih tunggu belum kok. Gitu. Oke, kemarin di Bogor sama relawan apa itu? Harus ya, bawa harus APJ bawa itu ya. apa semuanya. Enggak, bukan hanya itu, sama Barajep, di tempat Barajep juga, di tempat yang lain juga, GK juga. Sejak kita di Magelang dulu kan? Tahu di Magelang atau Musra yang terakhir itu kan tetap Pak Jokowi bilang jangan gerasa gerusu, tunggu dulu. Jadi gitu loh. Iya. Sekarang ini sebagai menteri tadi, ini sebagai abang kita, Bang Muni. Ini seolah-olah ya, ini harus menjawab lagi. Seolah-olah Pak Jokowi ini menyebar relawan-relawannya untuk mendukung Capres A dan Capres B. Gitu saya. Capres C lupakan dulu lah ya. A dan B misalnya gitu ya. Bener nggak begitu sih? Tunggu dulu, makanya ini gue clearin dulu. Ini harus clear. Apa? Capres C kan udah tahu. Yang Capres A siapa? Misalnya sebut. Ganjar. Capres Satu lagi B. ke Prabowo. Bener nggak sih gitu? Bener nggak? Kan isunya ini, ya ini karena kita juga sering didatengin relawan untuk bincang-bincang. Bener nggak sih ini Mas Jo ya kan? Ya, kan nanyanya Pak, ke Mas Jo atau ke gua? Nah, ini sekarang sama Jaggernya nih kita tanya. Bener nggak begitu? Pak Jokowi dikasih hints rambut putih. Oh ya. iya. Wah, ini Pak Jokowi dukung Ganjar. Pak Jokowi sering ketemu bicara soal pemberani, punya nyali. Oh, Pak Prabowo. Ya udah dinamika aja. Saya pikir kalau saya sih terus terang, kami kan Projo belum menentukan sikap. Kami ini clear ya. Projo belum menentukan sikap. Itu ada Projo Jawa Barat loh kemarin. Mencak-mencak. Gue baca tuh. Iya nih, di-clearin dulu nih, dijawab deh. Biar adem tuh anak-anak Jawa Barat tuh. Biar nggak resah itu Projo yang di Jawa Barat. Begini loh, kalau saya ngomong itu kan orang yang ngomong Projo Jawa Barat itu kan orang pecatan. Orang pecatan. Pecatan dari Projo. Oh. Makanya saya bukan kasihan sama dia, kasihan sama yang calon yang didukung. Pasti kalah dong kalau didukung dia. Oh, pecatan. Dipecatnya apa? Yang mecat siapa? Seluruh DPC se-Jawa Barat. Kenapa dipecat? Karena masalah keuangan. Oh, ya ada masalah lain lah. Iya, ya, makanya yang menjadi haknya teman-teman DPC malah disalahgunakan. Gitu. Tapi mesti clear nih, Projo belum menentukan. Belum. Sikap ini keluar dari ketumnya loh, bro. Iya. Ketumnya. Dari bonggolnya. Dari bonggolnya. Jadi udah nggak usah ada keresahan lagi, maksudnya kan gitu. Jadi nggak usah ada yang narik-narik juga. Udah kesini ternyata si Budi. Pak Jokowi milih ini berarti kesini. Gitu-gitu enggak ya? Clear ya? Ya pokoknya kita kan ikut Pak Jokowi aja. Ikut Pak Jokowi. Nah, ini sedikit lagi nih ya. Sedikit lagi. 2045 kanal kita ini dikenal sebagai kanal yang tentu saja kanal yang taat setia kepada Pak Jokowi. Dan sekarang kanal yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sekarang clear tulisannya begitu ya? Ada kan tulisannya ya? Yang di pojok tuh. Kanal pendukung Pak Jokowi karena diperintah Pak Jokowi untuk mendukung Ganjar Pranowo. Gimana coba pendapatnya? Ada pendapat atau ada ini? Ya kalau kedua 45 bilang dukung Ganjar, Mas Ganjar ya silakan aja. Tapi ke kami kan belum. Kembali ke tadi. Projo belum. Kembali ke laptop tadi itu. Belum. Sekarang gini, Pak Jokowi ngomong ke si A bilang dukung Mas Ganjar, ke si B dukung Pak Prabowo. Ke kita tunggu dulu, Mas. Oh iya. Jadi option tuh dibuka oleh Pak Jokowi. Iya. Loh, bukan.
kita ini saya udah bilang sama Pak Jokowi, Pak, kami ikut Bapak. Karena Bapak instingnya top. 5 kali pilkada nggak pernah kalah. Sampai pilpres. Itu kan? benar. Karena jadi saya ngapain? Saya bilang saya nggak mau pusing Pak, saya ikut Bapak aja. Tegak lurus. Iya. Jadi tegak lurus tuh seperti itu ya? Iya. Bapak suruh kita dukung A. Berangkat. Dukung B. Berangkat. Nah, gitu. Bang Muni, gue mau tanya. Dengan dipilihnya Bang Muni yang berlatar belakang relawan nih. Terus pada waktu itu kan Presiden Pak Jokowi juga milih Fahrul Rozi, relawan, ya kan berapa 5. Nah, menurut Bang Muni itu sebetulnya peran relawan ke depan itu masih diperlukan nggak sih, gitu loh? Apalagi di Pilpres nanti nih. Gini, demokrasi yang baik dan berkualitas itu memerlukan partai politik. Jadi partai politik itu sangat penting dalam undang-undang juga dalam demokrasi. Tetapi jangan lupa peran civil society movement juga sangat penting. Pergerakan masyarakat maksudnya. Jadi pergerakan masyarakat sipil juga penting untuk mendorong partisipasi. Jadi ini bukan saatnya lagi mempertentangkan antara partai politik dan non partai politik. Parpol dan relawan tidak perlu. Nggak perlu dipertentangkan. Kerjasama yang ada. Apa yang dipertentangkan? Semuanya berkontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi. Sepakat nggak kalau relawan itu adalah aset demokrasi? Loh iya dong, karena kan gerakannya, cara geraknya kan gini. Demokrasi itu apa sih? Kedaulatan rakyat. Iya, dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Nah sekarang, demokrasi mungkin nggak tanpa partisipasi? Nonsen. Jatuhnya bukan demokrasi. Demokrasi masa nggak ada partisipasi rakyat? Omong kosong. Demokrasi yang berkualitas, maka partisipasi rakyatnya harus kuat. Kritis. Ini luar biasa. Ini demokrasi itu basisnya partisipasi rakyat. Ini gara-gara kopiah itu loh. Bijak ini beliau ini, tambah bijak abang kita ini. Nih Bang, sedikit lagi nih. Abang Menteri ya. Kalau Nadiem kan Mas Menteri. Ini Abang Menteri karena abang kita. Nah, Bang Menteri. Ini sedikit aja nih. Ini berarti banyak teman-teman Projo akan jadi staf sus atau gimana ya? Enggak. Tetap profesional. Semua bukan kayak teman-teman kayak saya kayak Sekjen Bapilpres udah nyalek nanti. Punya kesibukan masing-masing. Udah bagian tugas. Dan Projo juga terdiri dari beberapa ini ya, kader-kader partai juga ada juga di situ ya. Projo kan yang menyatukan Projo adalah bahwa kami punya cita-cita, ide-ide tentang bagaimana agenda rakyat diwujudkan. Itu Projo itu. Iya. Jadi kita tidak hitung latar belakang politik, pilihan politik apapun. Tapi yang penting cita-cita politiknya apa? Agenda rakyat. Bagaimana mewujudkan agenda rakyat. Begitu dong. Ya, ini kalau bisa gue bilang sih bro ya, Bang Muni ini adalah pencapaian tertinggi dari, katakan dari gerbong relawan. Pencapaian tertinggi adalah kemudian jadi menteri. Kan? Contoh soal. Nah ini apa yang mau Bang Menteri sampaikan kepada relawan-relawan yang baru memulai menikmati demokrasi Bang? Semua WA saya yang sampai ke saya juga menyatakan begitu. Abang memberi kita semangat dan arti. Bahwa perjuangan masyarakat, sipil, relawan diapresiasi. Gitu loh. Tentu ini kepercayaan yang luar biasa dari Pak Presiden Jokowi. Makanya saya bilang justru kita ini nggak boleh salah. Iya. Gitu. Karena kalau kompetisinya lawannya profesional dan dari kader partai. Iya, bahwa kita harus memegang amanah ini dan mampu mengeksekusi ini dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kita nggak boleh gagal gitu loh. Ya tanggung jawabnya besar, kepercayaannya besar, tanggung jawabnya juga besar. Gitu. Iya. Oke. Sekarang apa pandangan Mas Muni atau Bang Muni nih kepada presiden yang mendatang terhadap relawan? Kira-kira harusnya bagaimana? Harus seperti apa menyikapinya? Gini, partai ID kita berapa persen? 15%. Yang paling gede itu PDIP dan PKS. Yang lainnya swing voter semua. Nah, jadi relawan itu ada di mana? Kan di non partai ID. Iya. Semua masyarakat sipil atau gerakan masyarakat sipil ini atau civil society movement ini kan bergerak karena ada ide-ide, ada cita-cita, gitu. Yang tidak mau diidentikan diserahkan ke partai. Artinya partai ID. Nah, dengan partai ID sebegitu kecilnya, 15% ya? 85 berarti. Berarti kan 85% ini kan bergerak berdasarkan ide-ide, berdasarkan apa yang mau dituju. Iya, cita-cita. Cita-cita. Gitu. Yang merasa tidak terwakili oleh. Misalnya soal pendidikan.
bagaimana pendidikan gratis berkualitas, kesehatan, kan isu. Ujungnya kan agenda. Begitu loh. Bisa berbeda dengan partai politik, tidak harus berbeda. Bisa juga sama. Makanya karena itu saya bilang jangan dipertentangkan partai politik dengan relawan. Jadi seperti juga Pak Jokowi, maka kandidat capres siapapun yang ke depan itu memang harus bekerja sama dengan relawan juga kan. Bukan hanya bekerja sama, tetapi juga memang karena partai ID yang rendah itu. Sehingga masyarakat ini dengan segala hormat ya kepada partai politik ya untuk terus kritik otokritik ke partai politik. Kalau partai politiknya berkualitas, menjalankan prinsip-prinsip meritokrasi, keadilan dan sebagainya, di tata kelola organisasinya lebih modern dan sebagainya, tentu partai ID akan meningkat. Peran-peran relawan mungkin akan nggak jadi signifikan gitu. Ini closing nih, terakhir Bang. Kalau harus mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi hari ini, Abang kira-kira udah 6 jam menjadi seorang menteri, siapa yang harus diucapkan terima kasih? Silakan Bang. Saya dan kami berterima kasih kepada Pak Presiden Joko Widodo. Karena Pak Joko Widodo memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan kepercayaan itu tentu saja membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar, tanggung jawab untuk segera melakukan berbagai hal dan langkah-langkah, terutama di bidang komunikasi dan informatika. Nah, isu yang paling penting tadi pagi disampaikan adalah bagaimana keberlanjutan infrastruktur digital, khususnya BTS, khususnya lagi dalam satu isu tarikan napas adalah bandwidth untuk rakyat. Bandwidth untuk rakyat. Karena bandwidth untuk rakyat ini adalah hak konstitusional warga negara untuk memperoleh akses digital. Luar biasa ya. Jadi, baru 6 jam tuh. Baru 6 jam. Baru 6 jam, gila. Udah seperti sudah lupa jadi wamen desa ya. Tiba-tiba udah menjadi tadi ada yang teriak saya, Pak Wamen, saya ikut tengok. Masih lupa. Belum terbiasa. Maka kita panggilnya Bang Menteri. Bang Menteri, saya sebut 3 nama, kasih 2 kata aja ya. Boleh ya? Boleh. Saya sebut 3 nama. Iya. 1 ya. Joni Plate. Ya, apa ya? Sekjen partai lah. Sekjen partai aman. Yang kedua, Prabowo. Patriot sejati. Patriot sejati. Yang ketiga, Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mengerti rakyat. Wih, kasih tepuk tangan. Sampai ketemu lagi guys di belak-belakan. Abang Menteri. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral.